orang-orang terdekat yang dapat. Saya itu kemarin Atau pejabat yang dapat. betul. Ada juga loh. Kayaknya ada pejabat juga dapat beasiswa. Orang itu kadang sering menganggap manusia itu sebagai sebagai sumber daya. Sumber daya. Sebagai sumber daya. Aha. Akhirnya apa? Ketika manusia ini dianggap sebagai sumber daya, semua program yang diciptakan itu tentu untuk mensuplai pasar gitu. Untuk menyuplai pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sampul Said. Saat ini kita lagi kedatangan tamu spesial. Biasa 2 orang, sekarang 1 orang khusus kita datangkan dari salah satu anak muda yang berkontribusi selalu di belakang layar. Tapi hari ini saya coba untuk hadirkan. Penajam Pasir Utara merupakan tempat lahir IKN. Itu titik pembahasan utama. Ini akan menjadi pembahasan fokus utama kita di pembahasan saat ini. Karena sebelum saya jauh membahas tentang masalah itu, saya akan perkenalkan dulu Dinda nggak sih? Panggil Dinda. Langsung saja, biasa dipanggil Depa. Assalamualaikum Depa. Waalaikumsalam Bang. Nah, kalau kemarin biasa kita diskusi di nongkrongan, hari ini kita nongkrong sekaligus minum kopi dari apa sih? Koto Kopi. Koto ya? Koto Kopi. Ya, Koto Kopi. Koto Kopi ini ada di kilometer berapa sih? Kilometer 2,5 kalau nggak salah. Kilometer 2,5 iya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau kopi, coklat apa bisa datang ke sana deh. Recommended, rasanya jual deh. Nikmat. Menurut saya ya, karena buat saya enak. Lagi pula jadi sponsor di sini gitu. Aduh, anugerah gratis. Minum lupa. Dep, aktivitas sekarang apa? Kalau aktivitas sekarang sih ini sih Bang. Lagi pertama kerja pasti. Oh yes, kerja. Persiapan merit. Itu salah satunya sih. Terus yang kedua sebenarnya lagi ngembangin ini sih. Ngembangin akademi futsal. Oh, Karena kan fokusnya dari dulu memang di bidang futsal. Oh, memang. Ya dari 2000 mungkin dari tahun 2019 lah. Terus sekarang bangun akademi dari tahun 2023, ada beberapa mungkin ada sekitar 60-an anak lah. Sekarang Dari kategori usia 10 sampai sekitar 17 sampai 18 tahun. kamu kerja di mana? Terus kalau sekarang lagi kerja di Balikpapan. Di Balikpapan. Terus kemudian yang dilatih orang penajam. Jadi Jadi bolak-balik. bolak-balik. Jadi hari apa? Bagaimana? Bahkan bukan dari semenjak di Balikpapan aja. Semenjak saya kuliah di Jawa kan, setiap libur itu pasti balik, pasti luangkan waktu buat fokus ngelatih gitu selama liburan itu. Kamu udah punya lisensi belum? Nah itu belum punya. Sebenarnya dulu pas awal-awal memulai itu kan ragu karena belum ada lisensi kan. Cuman pas sudah sharing-sharing sama beberapa pelatih di Balikpapan, katanya kalau nggak mulai ya nggak ada yang mau ngelatih gitu. Jadi ya udah mulai aja bareng teman-teman juga sih beberapa. Ada berapa orang yang seperti kamu ini? Kalau yang sebenarnya lumayan sih, kayak Yang mau ngelatih maksud saya? di Penajam itu sekarang kan lagi coba ngembangin juga asosiasi akademi futsal Kabupaten Penajam. Nah itu sudah mulai terdaftar itu sekitar beberapa, ada 4 atau 5 akademi lah. Dan dari 5 akademi itu ada sekitar minimal 2 orang yang ngelatih akademi itu. Jadi kalau bicara tentang jumlahnya mungkin sekitar 10 orang yang seperti saya sih. 20-an orang. 10 orang. Iya. Dari 10 orang itu kalian digaji nggak sih? Enggak sih Bang. Enggak. Karena kan akademi ini Kamu enggak digaji? Jadi terus kamu ngurusin anak-anak orang ini enggak digaji? enggak digaji sih, rata-rata teman-teman juga enggak digaji karena mungkin karena kecintaan juga sama futsal sih. Jadi dibuatnya akademi ini non profit aja gitu. Oh, latihannya di mana? Latihannya kalau akademi yang saya pegang sekarang itu di Panci, lapangan Panci Penajam.
Oh. Terus sekarang juga di Topole sih, dia kayak ganti-gantian. Kalau misalnya kayak usia 13, karena rata-rata anak bawah, jadi yang paling dekat lah. Kalau misalnya yang 17 bisa sampai ke di Topoles. Oh, luar biasa ya. Nah, ini kita bisa lihat langsung ya, tanpa digaji dan hari ini dari tahun berapa? Kalau akademinya sih, kalau dia itu awalnya dari tim. Kalau dari timnya ini dari tahun 2020, tapi baru jadi akademi futsal tahun 2023. 2023. Tapi saya nggak mau jauh bicara tentang masalah akademi futsal. Hari ini itu background dasar dari seorang Deva. Deva siapa sih nama lengkap? Deva Mulia Firdausi. Itu muda, ganteng, dan persiapan untuk menikah. Amin. Amin. Iyalah, nggak ada orang yang tidak mau menikah kan? Tujuan pasti kesana. Yang sudah aja mau masih menikah lagi kan misalnya gitu kan? 2, 3. Oke deh Pak. Dep, kalau mau melihat sendiri, kita kan prolog dari awal tadi itu kan saya bicarain tentang IKN. Ini kita bicara tentang SDM. Bicarain tentang SDM. Menurut kamu apa yang mesti harusnya dilakukan pemerintah kita? Karena biar bagaimanapun kamu adalah anak kabupaten ya, anak daerah ini. Apa yang perlu menurut kamu perlu dibenahi dengan kondisi hari ini deh? Terlepas bicarain tentang masalah. Karena ini momentumnya masih nggak lepas ya dari bagaimana gerakan teman-teman yang ada dilakukan beberapa hari yang lalu gitu. Apa yang mesti diperbaiki atau apa yang mesti menurut kamu apa deh yang mesti dikritisi? Terkhusus bicara tentang daerah kita. Kalau bicara masalah SDM sih, sebenarnya masalah SDM ini kalau diulik-ulik pasti banyak masalahnya. Yeah. Cuman yang mungkin saya soroti, karena kan ini bicara tentang sumber daya manusia. Artinya ada orang ini yang kita bahas, pengembangan dirinya. Nah, orang itu kadang sering menganggap manusia itu sebagai sebagai sumber daya. Sebagai sumber daya. Akhirnya apa? Ketika manusia ini dianggap sebagai sumber daya, semua program yang diciptakan itu tentu untuk mensuplai pasar gitu. Untuk menyuplai pasar. Terus? Padahal kan kalau kita bicara tentang sumber daya, terus dasarnya itu atau kalau kita tarik jauh di sistem pendidikan. Padahal pendidikan itu fungsinya buat persemaian, di mana orang dimasukkan ke dalam sistem pendidikan, lalu untuk mengembangkan potensinya semaksimal mungkin. Dicetak sebagai manusia yang siap kerja gitu ya. Iya. Kalau manusia dianggap sebagai sumber daya, ya ujungnya pasti sebagai pekerja. Iya. Padahal kita harus juga mendorong, walaupun tidak secara umum kita buat orang tidak jadi sumber daya, tapi setidaknya kita mendorong orang itu biar potensinya lebih maksimal gitu, semaksimal mungkin. Artinya tidak terbatas bicara sebagai makhluk yang dibentuk sebagai sumber daya. Kata sumber daya itu sama kayak konotasi sumber daya alam lah, yang kemudian digarap gitu ya, terus kemudian dieksploitasi gitu. Iya kan? Betul gak sih? Betul. Iya kan? Nah, saya menarik ke sudut pandang karena bicara tentang masalah, artinya memang proses kita kemarin itu dari awal kita udah dicekoki dengan bentuk pandangan atau cara berpikir seolah-olah kita ini disiapkan sebagai produk gitu ya, yang akan disuplai di tempat-tempat atau di pasar-pasar yang dibutuhkan misalnya gitu, begitu ya. Iya. Nah, saya tertarik gitu loh, karena begini, karena di dunia pendidikan itu mindset bukan cuma kita sih sebenarnya, orang tua kita juga ada sebagian ya. Saya syukur alhamdulillah orang tua aku nggak berpikir seperti itu. Seolah-olah sekolah atau kuliah itu untuk kerja, padahal kan ya gitu ya. Iya kan banyak orang tua kita yang begitu ya. Kalau orang tua di PPU enggak kayaknya. Di Indonesia enggak, di Konoha aja. Di Konoha aja. makanya saya bilang gini, ya padahal kuliah itu atau sekolah itu bukan untuk kerja,
menurut saya kenapa? Kalau kuliah untuk kerja dan karena banyak orang yang kuliah sesuai dengan jurusannya, gitu ya. Nah, saya selalu bilang gitu karena saya sendiri jurusan ilmu pemerintahan gitu. Saya enggak masuk di pemerintahan, enggak ngomongin pemerintahan. Walaupun saya masih bersentuhan dengan pemerintahan di dunia jurnalis ya. Nah, itu membuktikan bahwa sebenarnya mungkin saya punya pengen jadi PNS pada waktu itu. Tapi kan realita berkata ya bukan ya. Tuhan punya berkehendak lain gitu. Dia minta aku jadi jurnalis dan jurnalis saya selalu bilang, saya tersesat di jalan yang lurus. Makanya bisa ketemu sama Dev kan dan bisa ngobrol langsung begini. Nah, Dev, mindset tentang masalah dunia, sekolah, kuliah itu untuk kerja ada juga gitu. Ya, perawat malah jadi teller bank gitu kan. Ada kan? Ada gak sih? Guru kerja di bank ada juga. Ya? Ada juga guru kan? Ada juga, ya kan? Ada kan guru? Guru. Artinya memang walaupun kita didesain kemarin, ada yang salah dari metode pendidikan kita. Iya, karena cara berpikirnya sudah mencetak itu tadi. Kuliah bukan untuk kerja, tapi mencari jaringan, mencari relasi untuk menyiapkan opsi-opsi tertentu. Kalau kuliah sesuai dengan jurusan, terus kemudian kerja berdasarkan jurusan, itu rezeki plus dari Tuhan gitu ya. Alhamdulillah berkesesuaian dengan kuliah kita. Tapi kita tidak bisa menentukan karena takdir kan Tuhan yang punya, bukan kita. Kita ini hanya berencana. Jadi kita harus punya plan A, plan B, plan C gitu ya, untuk kemudian betul-betul bukan hanya jadi dicetak sebagai pekerja. Jadi kan gitu ya. Karena sumber daya tadi kan kamu bilang. Nah, menurut kamu sendiri apa yang mesti dibenahin? Karena bicara tentang SDM ya. Kalau yang perlu dibenahi sih sebenarnya ini hal fundamental, Bang. Yang pertama itu mungkin dari sistem pemerintahannya mungkin. Karena kan yang bentuk sistem pendidikan kita kan dari menteri. Terus juga setiap 5 tahun itu kebijakan berubah-berubah gitu. Ganti pemimpin, ganti kebijakan. Kayak nggak ada yang netap gitu. Padahal paling jadi maksudmu kurikulum itu proyek gitu. Padahal yang harus dibenahi kan tujuannya ini dari sistem pendidikan kita itu apa gitu. Terus kalau saya sih menyoroti di peningkatan kualitas manusia ini dua sih. Karena kan kita bicara tentang kualitas manusia. Artinya ada yang mengajari di mereka gitu. Ya kalau kita sekarang ini ya pasti di sekolah, guru gitu. Nah, kalau saya menyoroti ada dua. Yang pertama itu kesejahteraan guru, terus yang kedua itu kompetensi guru gitu. Karena kalau percuma gurunya berkompeten tapi kesejahteraannya tidak terjamin, pasti banyak yang tidak mau jadi guru. Terus juga kesejahteraannya terjamin tapi kompetensinya kurang. Bagaimana mau cetak kader yang bagus? Bagaimana mau cetak manusia yang berkualitas gitu. Iya, betul. Makanya mungkin kalau dari saya sih pemerintah itu bisa lebih fokus gitu. Apa yang jadi tujuan mereka, terus bisa dicontoh dari negara-negara mungkin yang kualitas pendidikannya bagus, bisa dicontoh terus ditetapin. Jadi setiap pergantian kepemimpinan jangan berubah-berubah juga program yang dijalankan. Tapi kalau itu dilakukan, nggak ada proyek lagi. Iya, saya sedikit mengkritik ya, karena hampir setiap ganti fase ganti kurikulum gitu ya. Ya kan, walaupun realitanya tidak berkesesuaian juga tetap apa yang dilakukan oleh guru-guru kita di sekolah. Katanya dulu tidak ada PR. Iya kan, tapi realitanya anak-anak di sekolah masih banyak punya PR di sekolah, pulang masih ada PR. Terus kemudian kebebasan berekspresi anak-anak, terkhusus bicara tentang minat bakat, nilai akademik masih lebih bagus daripada anak-anak yang punya kecerdasan di main bola gitu ya. Seolah-olah nilai anak main bola itu minus gitu daripada nilai akademik. Walaupun ya siapapun kita berharap itu berkesesuaian, tapi kan nggak mungkin Pak. Orang itu kan cerdas masing-masing di porsinya. Nah, bicara tentang masalah SDM, cetak
mencetak atau dicetaknya produk atau dari manusia itu sendiri untuk menjadi makhluk yang siap kerja, kalau tidak dipolarisasi dengan baik, ya kayak seperti saat ini. Iya kan? Kondisinya ya kita nggak bisa nafikan bahwa memang ada yang salah itu, ada yang masalah. Ya, terus bicara tentang kepedulian ya. Ya, saya bilang itu masuk kategori relawan nggak sih kamu itu? Kalau di dunia olahraga itu, iya, masuk relawan ya. Karena kan relawan, tapi ada juga sih relawan yang nunggu duit juga. Tapi kalau dia ini murni insya Allah. Ada juga relawan-relawan. Lebih ini Bang, kalau saya sih menyebutnya, kalau di dunia olahraga ya, apalagi kalau saya di futsal kan, aktivis futsal gitu. Mantap juga. Benar. Tapi saya suka. Kenapa? Saya beberapa kali nangkap kamu di tempat tongkrongan itu. Ini anak keren ya. Untuk diajak. Makanya aku manggil kamu diskusi di sini. Tujuannya yang satu, biar publik bisa dengar dan bisa lihat untuk bahwa hari ini banyak loh. Nggak banyak dapa-dapa di luar yang hari ini. Dan menurut saya teman-teman yang seperti ini harus diapresiasi. Salah satunya kita mau lihat apa sih yang menjadi keinginan dia. Dan Dapa kemarin kuliah di mana, Dap? Kuliah di UI Bang. Oh, sempat di jurusan Ilmu Ekonomi Islam. ikut di ekonomi. Wah, Mungkin ini juga sih. Sebenarnya bicara tentang pendidikan ini, saya sangat ini sih concern juga lah tentang pendidikan di Penajam ini. Karena sebenarnya saya lihat teman-teman di Penajam itu, apalagi di angkatan saya kan, sebenarnya banyak gitu yang memiliki kualitas bagus gitu, terus memiliki potensi, pintar, cerdas, tapi mereka itu satu sih Bang, kurang berani untuk speak up atau gimana? Dalam banyak hal gitu. Contohnya, saya kan anak, mungkin ini disclaimer sedikit, saya itu anak mungkin di keluarga besar, bukan di keluarga kecil ini, di keluarga besar satu-satunya yang atau anak pertama yang lulus sarjana. Jadi orang tua saya, paman, gak ada yang sarjana. Baru kamu yang sarjana gitu? Ya baru saya. Nah teman-teman itu kebanyakan ketika saya ngajak buat kuliah, ayo kuliah di luar, dia itu pada minder. Padahal dia peringkat 1 sampai 3 gitu setiap semester. Sedangkan saya pernah berhenti sekolah. Terus saya nggak pernah peringkat 10, peringkat 21 ke atas gitu. Nah kenapa saya berani waktu itu buat kuliah di luar, terus kenapa saya nentukan yang paling tinggi? Karena waktu itu saya mikir, saya ke depan ini mau jadi apa? Ini bicara tentang masa depan sudah. Kalau misal saya nggak mikirin hal itu, mungkin saya nggak bisa jadi yang seperti sekarang ini. Walaupun masih banyak kekurangan lah, masih perlu improve lagi. Tapi saya mikir, kalau saya nggak kuliah, saya mau jadi apa? Karena kerja yang S1 aja banyak yang nganggur, apalagi kalau nggak S1. Pasti itu bakal sulit lah. Nah makanya saya sebenarnya mau mendorong anak-anak itu biar melek pendidikan. Bukan kamu buat kerja, tapi buat kamu itu berpikir kritis, melihat peluang apa yang bisa jadi potensi ini ketika kamu berkuliah. Jadi kamu lihat, cari banyak-banyak pengalaman supaya kamu itu ke depannya punya masa depan gitu. Punya masa depan. Nah, betul itu. Jadi ini lagi rame ini sebetulnya. Pasca dari kejadian kemarin, FYP orang udah pelan-pelan bergeser tentang informasi kecerdasan, Pak. Nggak lagi sibuk bicarain tentang masalah hal-hal scrollnya udah. Mungkin FYP, kamu ada perubahan nggak FYP-mu? Berubah kan? Berubah kan? Iya kan? FYP kita berubah tahu. FYP kita itu walaupun memang saya suka ya nonton beberapa hal-hal konten FYP tentang bumi datar, hal-hal begitu. Tapi kan jarang orang yang saya beberapa diskusi itu ngeliatin FYP-nya Bang Hasan beda gitu ya. Ngomongin tentang pemerintahan ya karena memang selain pekerjaan juga ya. Tapi hari ini FYP di kalangan anak muda itu juga banyak hal-hal yang kritis. Nah, perubahan perilaku ini kemudian membentuk karakter kita semua. Terlepas dari itu semua, bicara tentang kualitas SDM. Saya mau menggelitik sedikit lagi bicara tentang masalah SDM. Peningkatan SDM itu tidak akan
terwujud secara maksimal kalau tidak ada peran besar ya. Harus ada peran besar pemerintah. Kenapa? Ya gini saya bilang, Deva mungkin bisa jadi relawan atau aktivis olahraga untuk kemudian mencetak anak-anak olahraga yang hari ini kamu latih. Tapi kan tidak seberapa banyak yang Deva bisa lakukan. Dan seberapa banyak Deva yang seperti Deva ini? Nggak banyak. Karena sudah menyisihkan waktu. Kan main balik papan ke sini tersisih dengan waktu. Belum lagi pasti duit juga. Kasar-kasarnya lebih bensin lah. Belum lagi kalau ada anaknya orang ke Selau dibawa tukang urut misalnya kan. Ya itu hal-hal yang kayak gitu kadang ya saya bilang gini. Kita harus care ya. Kita harus peduli. Kenapa? Saya ngeliat masih kurang peduli. Para pejabat yang keren di sana itu saya bilang, kalau sudah ngomongin tentang peningkatan SDM keren banget dia bilang. Kita harus dukung, kita harus sokong tentang peningkatan SDM. Tapi realitanya, seberapa besar sih anggaran untuk peningkatan SDM di dinas gitu ya? Loh itu bisa kita bisa cek di Snaker mungkin ya. Berapa sih yang di mentok-mentok mungkin ya kalau ada 100 orang yang dilatih dalam 1 tahun, jumlah penduduk kita berapa? Jadi memang lucu ini Pak. Terlepas bicarain tentang masalah kualitas guru tadi. Kualitas guru itu juga berpengaruh. Kalau dia nggak punya kompetensi, bagaimana dia mau cetak orang gitu ya? Bagaimana kalau basicnya madrasahnya atau awal dasarnya doang aja, dasarnya aja udah nggak siap. Pendidikan katanya juga sudah membaik, tapi saya belum lihat itu membaik-baik banget gitu. Kualitas guru juga. Apa yang mau kamu sampaikan bicarain tentang langkah konkret deh, karena saya bilang gini ya ini momentum. Kalau kita nggak kasih ya kita tukang kritik ya, biar katanya tukang kritik bukan kritik tapi kita ini peduli sebenarnya. Cuman kayak kadang kayak obrolan kayak gini dibilang aduh kamu kritik dan kasih solusi. Woi kamu dibayar sama negara pakai pajak kita gitu. Kamu dibayar sama negara pakai bayar pajak kita, pakai pajak kita yang beli minuman ini. Minum pakai pajak loh. Iya kan? Beli barang-barang yang hari ini kita pakai itu pakai pajak dan bayar gaji kalian gitu. Buat bekerja. Jadi kalau kita kritik kami minta pelayananmu yang bagus. Kadang itu yang enggak dipikir gitu ya. Makanya bilang kritik aja mau teman-teman itu anak-anak dikritik. Kami bayar lewat pajak kami untuk dipakai untuk berpikir. Kami mengkritik karena minta pelayanan yang bagus. Itu logikanya gitu. Ada yang salah dari cara berpikir saya? Kalau saya sih setuju sih Bang. Kalau katanya Rocky Gerung sih ini sih. Kalau pemerintah itu kan wajib buat dikritik kan. Tapi Rocky Gerung pernah ngomong gitu ya? Tapi pengkritiknya itu jangan berharap kami kasih solusi. Kalau kami kasih solusi itu bonus. Jadi kalian dibayar buat bekerja, kalian yang carikan solusi. Karena kan perpanjangan tangan dari kita yang nggak duduk di kursi pemerintahan. Yang habis naik tunjangan tapi batal. yang tunjangan yang dipotong tapi tetap banyak. Dipotong tapi tetap banyak. Nah, iya betul tuh Pak. Apa gimana ya aku ngelihatnya ya hari ini kita mesti kasih bonus kayaknya. Karena kayaknya ya sudah kita kasih bayar pakai uang pajak kita juga harus kasih bonus. Bonus apa yang bisa kita kasih? Terkhusus bicara tentang solusi. Ya, saya ada sih ini Bang, satu bonus Bang. Ini sebenarnya sudah saya lama juga saya pikirkan terus dampaknya kayak gimana gitu. Karena kan saya sebenarnya kuliah di Universitas Indonesia kan, yang mana orang-orang mungkin mikir, wah ini pasti biayanya mahal, gitu-gitu. Terus ini pasti sampai jual tanah lah. Sebenarnya saya kuliah di UI itu dari mulai pendaftaran sampai dengan saya lulus, saya itu 0 Bang. 0. Saya itu udah bayar sepeser pun. Bahkan sampai saya nambah semester, saya kan lulus sekitar 4,5 tahun. Itu betul-betul 0. Bahkan saya dibayar melalui beasiswa. Jadi saya betul-betul gak ada keluar uang buat kuliah gitu. Untuk sekolahnya maksudnya. Untuk sekolahnya. Bahkan jadi
nggak ada istilah sebetulnya memang di UI terus kemudian pakai orang dalam atau orang anu ya, atau karena banyak duitnya atau jual sawah, enggak ya. Nah, dari situ saya sih sebenarnya ngelihat ini sih bonusnya buat para pemegang wewenang gitu. Yang duduk di kursi pemerintahan, apalagi kayak DPR. Dari lama saya mikirin sebenarnya kalau mau ningkatin kualitas manusia di Indonesia ini ya salah satunya dari pendidikan. Makanya saya mendorong betul anak-anak muda itu mulai dari kecil sampai yang dewasa minimal sekolah, kalau memang nggak senang sama sekolah minimal SMA gitu. Kalau misalnya mau lebih bagus lagi S1, karena kamu S1 pun belum tentu kamu kerja, apalagi kamu nggak S1 pasti bakal susah. Nah, untuk bonusnya sendiri itu mendorong adanya kayak beasiswa gitu buat anak-anak di Penajam khususnya. Terus beasiswanya juga jangan tebang pilih. Tebang pilih. Tebang pilih. Jangan cuma kayak orang-orang terdekat yang dapat. Saya itu kemarin atau pejabat yang dapat. Ada juga loh. Kayaknya ada pejabat juga dapat beasiswa. Saya itu sampai dengar waktu itu ya Bang. Pernah dengar gak? Ada pejabat yang dapat beasiswa? Bukan pejabat pasti ada karena pasti tergantung beasiswanya kan. Iya makanya. Kalau misalnya beasiswa keluarga kurang mampu tapi pejabatnya dapat kan itu lucu. Parah juga itu. Tapi kalau misalnya buat yang kayak khusus pegawai itu oke lah. Tapi kalau yang buat keluarga tidak mampu jangan sampai itu jatuh ke tangan yang tidak tepat. Tidak tepat. Harus memang dipantau gitu. Saya kemarin itu merasakan itu Bang, masalah beasiswa ini. Karena kan pas waktu kemarin di akhir-akhir perkuliahan, saya itu daftar beasiswa Penajam, tapi tuh nilainya kecil sekali. Bukan. Saya itu malah nggak dapat Bang. Malah nggak dapat. Nggak gol. Alasan itu karena gini. Pendaftaran beasiswanya itu cuma seminggu. Lalu saya dapat informasinya itu sudah tinggal 5 hari. Sedangkan berkas yang diminta kan ada surat aktif kuliah. Sedangkan di kampus-kampus kan setiap kampus beda-beda tuh. Iya, administrasinya panjang. Iya, nerbitinnya. Nah, kalau di kampus saya sendiri itu sekitar 3 sampai 5 hari kerja. Sedangkan itu sudah terpotong dengan Sabtu dan Minggu. Jadi saya tidak sempat buat kelengkapan berkas. Ya, saya sudah mengajukan tapi belum terbit gitu. Jadi saya akalin dari website kampus yang ada tercatat bahwa saya masih aktif berkuliah di tahun berjalan. Nah, tapi pas waktu itu malahan ini tidak lolos, alasannya karena berkasnya nggak lengkap. Berkasnya nggak lengkap. Dianggap tidak lengkap. Nah, terus karena nggak ada orang dalam kali. Mungkin ada ini sih ya. Nanti ada beberapa poin yang jadi catatan. Terus nggak lengkap. Pas saya saya tanya lagi, kan waktu itu sudah ada masa sangga itu buat memperbaiki berkas. Tapi informasi terkait sangga ini tidak diinformasikan lewat media yang betul-betul orang banyak yang ngeliat gitu. Hanya terterakan di website Pemkap beasiswa. Sedangkan orang yang mengakses kan jarang yang buat mengakses. Paling yang kayak tadi saya bilang di awal, kalau misalnya buat rame pasti lewat media dulu. Media misalnya kayak IG atau TikTok untuk informasi sangga itu. Tapi nggak diinfokan. Akhirnya lepas. Saya kira awalnya saya aja. Tapi pas saya speak up gitu buat kayak konten, ternyata banyak teman-teman yang sama nasibnya. Banyak yang belum sempat perbaiki lah. Tahu nggak sih beasiswa kita sudah nyampe kalau nggak salah ada mencapai 8 miliar kalau katanya kan. Saya nggak tahu hampir atau 8 miliar. Tapi nggak tahu ya beasiswanya kemana gitu. Iya sih. Itu perlu diselisih. Oke, nah kayak saya bilang, saya tadi sudah kasih kisi-kisi. Ada yang memang dapat beasiswa itu, ya makanya saya bilang saya nggak ada yang salah sih kalau pegawai yang dapat. Tapi kalau pegawai tingkat atas, aduh kayaknya agak mikir juga ya. Mungkin syaratnya apa sih? Syaratnya pertama apa? Harus orang Penajam ya? Harus orang Penajam. Tapi terus kalau orang Penajam, kalau dia tinggal di Balikpapan kayak apa? Itu ada kasusnya itu. Ada juga ya? Mungkin ada sih kayaknya. Sama ini sih Bang. Mungkin terusin yang tadi itu. Biar enggak jadi bola liar. Biar namis. Nah, mungkin saya bukan menyalahkan sepenuhnya pemerintah sih. Tapi mungkin
Dan mungkin waktu itu saya kecewa, tapi saya enggak terlalu berlarut-larut. Malahan saya mendorong supaya ketika beasiswa penajam itu diterbitkan, gunakan media sosial di penajam gitu yang banyak followersnya, biar banyak juga yang mengetahui. Kan seperti kasus yang tadi itu, saya kira saya aja, kalau saya aja kan berarti salah saya memang. Iya. Tapi ternyata banyak juga teman-teman yang nggak tahu informasinya. Karena ini sih, saya cek di Instagramnya itu followersnya cuma 200-300 gitu, atau mungkin 400. Sedangkan anak muda yang butuh beasiswa di penajam kan Ratusan, lebih banyak, bahkan ribuan gitu. bahkan ribuan. Makanya saya waktu itu sarannya sih mendorong supaya lebih terbuka gitu. Bukan, karena kuotanya sedikit, jadi dibuatlah di situ. Mungkin ini misalnya ya, misal. Tapi saya yakin pemerintah tidak punya pemikiran ke sana. Yang jelas, pemerintah itu butuh masukan. Yang paling utama, pemerintah itu butuh masukan bagaimana cara mempublish. Kayaknya belum pada ngerti ya, mempublish informasi ya, sehingga tidak jadi korban kayak kamu nih. Bukan cuma kamu, banyak dapat korban dapat yang sebelumnya seperti beasiswa kayak dia apa juga kan. Nah, satu lagi bicara tentang masalah beasiswa, ini bagian dari peningkatan SDM. Kenapa? Ini nih, ya negara harus hadir, ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya. Lo iya kan? Benar gak sih? Itu tugasnya memang Itu tugas wajib. Dan itu bukan prestasi buat pemerintah. Ini jadi sebuah kewajiban. Nah, itu ada juga pemerintah kita itu mindset cara berpikirnya begini nih. Saya konkret aja. Dia punya tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan sebuah program. Dan program yang dia jalankan itu seolah-olah prestasi menurutnya. Woi, nggak gitu. Nggak begitu konsepnya. Konsepnya itu jelas. Kalau kamu bisa berbuat lebih, itu diapresiasi. Tapi kalau kamu menjalankan programmu pada umumnya, itu bukan prestasi. Ya udah, itu kewajiban kamu kerja gitu ya. Kan gitu ya. Apa Pak? Kenapa agak anu ya? Dia enggak mau buat telanjang aja ngobrolnya, tahu enggak apa-apa. Kalau prestasi itu kayak diakui siapa gitu, tapi banyak juga prestasi yang dibeli, Bang. Ada juga prestasi yang dibeli. Ada ya. Yang sengaja diterbitkan kan? Iya. Bersih tapi enggak bersih misalnya, gitu ya. Iya sih. Tapi semoga aja di penajam enggak kayak gitu. Oh, penajam baik-baik. Kan IKN. Ya, kita mau nantang IKN kalau kita nggak punya SDM yang bagus. Ya, selamat tinggal IKN. Hari ini kita cuma ketinggalan dapat sampahnya doang. Kamu tau nggak sih, sampahnya IKN itu digeser ke kita? Belum. Oh, nah. Dari mana itu? Jumlah sampah kita itu kurang lebih 60 ton kalau salah dalam sehari. Dan IKN menyumbang 200% dari jumlah sampah kita yang dibuang ke tempat kita. Di Bulu Minung kalau saya, Bulu Minung ya. Jadi kita ini cuma kebagian sampah. Bagaimana tanggapanmu? Kalau ini kan belum diangkat ini kan. Hah? Belum diangkat masalahnya. Kalau misalnya mungkin nanti, saya sih berharap karena banyak dari kasus-kasus kemarin kan yang anak-anak muda mulai kritis kan. Mungkin yang tahu-tahu ini bisa lebih kritis lagi terhadap masalah ini, karena mungkin sekarang belum berdampak, tapi mungkin sampai ke depannya bisa jadi penajam jadi penyumbang sampah terbesar di Indonesia. Kalau tadi tanggulangi sekarang. Aku agak bingung sebenarnya. Kenapa bisa sampah itu digeser ke kita? Memang ada mungkin ya yang didapat di daerah dari pembuangan sampah, karena harusnya kan IKN sudah siap ya untuk mengantisipasi sampahnya. Jangan sampai kita cuma dapat sampahnya gitu. Balikpapan dan daerah lain dapat efek. Nggak ada loh, kita itu nggak ada punya prioritas tahu. PP itu nggak ada apa ya, privilege lah. Kita itu nggak punya privilege sama sekali hadirnya IKN. Padahal IKN lahir dari Kabupaten BPU. Padahal kita daerah penyangga padahal. Katanya. Enggak, ya kita nggak usah. Itu bahasa itu jadi Nina Bobo. Ya jadi Nina Bobo kan. Ya saya kalau kita menenangkan. Padahal bukan kita tidak terima hadirnya IKN. Kita terima.
biar bagaimanapun banyak efek yang kemudian ditimbulkan dari IKN. Jalan sepaku bagus, akses jalan sudah bagus. Nggak kayak dulu lah lumpur mulu. Kalau nggak terbalik mobil di sana kan. Ya kita mesti apresiasi. Tapi ya itu biasa aja karena itu bagian dari konsekuensi yang muncul. Nah kita ini kan berharap daerah kita yang kamu ambil gitu ya, sebagian kamu ambil, daerah asalnya juga kamu pikirkan. Karena ada kesenjangan pembangunan antara PPU dengan IKN. Nampak sekali. Udah perhatikan belum? Nah ini saya sebenarnya selama IKN pembangunan itu belum pernah kesana. Tapi pernah lihat di media sosial kan? Kalau di media sosial pernah. Kamu lihat kan, luar biasa pembangunannya. Kerennya bukan main seolah-olah. Kayak istana lah. Kayak istana, memang istana. Buat presiden. Iya, buat rakyat enggak ya? Kalau rakyat sih di rumah gubuknya bang. Apa? Ini momen terakhir, Dav. Apa yang bisa kamu sampaikan ke publik tentang khususnya bicara tentang peningkatan SDM dan pendidikan? Paling pesannya sih dari saya, kalau semisal di Penajam ini anak muda itu jangan minder, terus jangan gampang menyerah gitu. Justru anak muda itu harus berani, jangan takut melakukan kesalahan. Kalau misalnya sekarang ini sistem pemerintahan belum sempurna, ayo kita coba kasih masukan atau kita masuk di dalamnya untuk memperbaiki. Terus kalau misalnya SDM sekarang di Penajam belum siap untuk menyambut IKN, ayo kita mulai sekarang coba siapkan dari sekarang. Terus berjuang sama-sama buat bangun IKN atau Penajam ke depannya. Terus kalau misalnya lapangan kerja belum terbuka gitu buat kita, ayo kita coba ciptakan sendiri gitu sebisa kita. Karena kamu ciptakan satu lowongan kerja itu sudah sangat berharga, apalagi 2, 3 dan lain-lainnya. Nah mungkin karena apa? Karena pada akhirnya Penajam ini bukan milik pemerintah aja, tapi seluruh masyarakat yang ada di dalamnya. Jadi ayo kita coba sama-sama berjuang supaya kedepannya Penajam ini bukan cuma aja kita tidak hanya jadi penonton di kampung kita sendiri. Oke, terima kasih Dava. Menarik yang disampaikan Dava bahwa sebenarnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat itu harus bertemu. Karena apa? Pemerintah tidak akan bisa berbuat banyak ketika masyarakatnya tak mau. Itu poin paling besar yang saya bisa tangkap bahwa ketika potensi itu datang tapi tidak disesuaikan dengan kemampuan kita, ini akan ada miss sehingga tidak bisa terjadi terbentuknya sebuah ekosistem yang baik. Terkhusus bicara tentang bagaimana peningkatan SDM dan pendidikan. Negara, daerah, atau pemerintah harus hadir untuk masyarakatnya dan masyarakat harus peduli pada lingkungannya. Saya Said Hasan bareng dengan Dava siapa Dava? Deva Mulia Firdausi. Deva Mulia Firdausi. Undur diri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir deh itu ya. Yang di akhir tadi ya. Dipotong. Waktu